Ibu, balik lagi di channelnya Diari Ibu Milenial. Jadi di video kali ini aku akan ceritain pengalaman aku kontrol pertama gitu ya setelah operasi kuret. Nah jadi kemarin tuh aku habis kontrol gitu ya ke rumah sakit dimana tempat operasi kuret aku gitu. Nah kontrolnya kayak gimana sih, apa aja yang harus disiapin? Yang pertama sih pasti bawa surat kontrolnya ya. Jadi ketika udah selesai operasi, pas mau pulang itu aku dikasih surat untuk kontrol. Nanti dikasih tahu kontrolnya hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Sebenarnya suami aku tuh ambil dulu nomor, tadinya maunya kayak gitu ya. Nah ternyata udah sampai sana itu harus datang sama pasiennya. Jadi suami aku tuh balik lagi. Terus aku tuh akhirnya berangkat jam 12 gitu ya, jam 12 siang. Jadi sampai sana sekitar jam setengah satuan lah ya, jam setengah satu, jam deket-deket jam 1 lah. Nah terus udah sampai, nanti tuh akan dikumpulin tuh si surat rujukannya gitu ya, atau surat untuk kontrolnya lah gitu ya. Nah dikumpulin di loket, nanti nama kita dipanggil gitu. Nama kita tuh dipanggil sesuai sama polinya. Jadi kayak misalnya aku nih mau ke poli kandungan gitu ya, itu nanti dipanggil ada loket khususnya, misalnya loket 5 untuk poli kandungan kayak gitu. Nah jadi aku udah dipanggil. Itu sebenarnya nunggunya lumayan lama ya teman-teman ya. Jadi dari daftar dikumpulin si surat untuk kontrolnya itu, terus aku nunggu dulu lumayan lama lah ya, bisa makan dulu. Terus udah itu dipanggil untuk diperiksa ke bagian poli. Nah di poli ini juga jadi agak lama juga ya nunggunya ya. Terus di poli ini aku nunggu, terus udah itu kayak dicek-cek kayaknya cuman 5-10 menitan lah ya. Terus aku tuh kan pas waktu kuret tuh nanti tuh bakalan dikasih tahu untuk minta hasil labnya gitu ya. Nah aku tuh ada hasil labnya nih. Jadi kalau dilihat di hasil lab ini bentuknya sih kayak kertas gitu ya, emang kertas sih. Terus kita tuh dikasih tahu gitu ya apa aja yang dilakuinnya. Terus jadi kalau aku di sini diterima keping-keping jaringan sebanyak kurang lebih 6 cc gitu. Nah jadi aku tuh kan waktu keguguran itu dilihat dulu nih masih ada jaringan yang tertinggal atau enggak. Ternyata masih ada yang tertinggal 6 cc gitu ya. Nah terus dikasih tahu juga nih, jadi di setelah kuret itu gimana kondisi rahimnya aku gitu ya, apakah bersih atau ada sesuatu kayak tumor ganas atau apa kayak gitu-gitulah ya di rahimnya. Nah ternyata alhamdulillahnya hasil aku ini bersih gitu, jadi rahimnya udah bersih lagi. Terus setelah kontrol, setelah ngomong banyak, jadi aku tuh dikasih tahu nih sama dokternya untuk nanti kalau mau ngandung lagi gitu ya, itu tuh di 3 bulan setelah kuret. Jadi ketika aku kuret di bulan September gitu ya, di akhir September, maka boleh lagi di September, Oktober, November, Desemberan lah gitu ya. Di Desember baru boleh hamil lagi gitu amannya. Jadi di 3 bulan. Nah terus kalau untuk kasusnya aku nih, lihat dari foto USG ini sebenarnya udah bersih ya teman-teman, cuman memang sih darahnya harus dikeluarin nih gitu ya. Kan kalau kita lihat tuh kayak ada kayak ada yang jendol-jendolnya gitu lah ya, bulat-bulat gitu. Nah itu tuh darah dan emang harus diluruhkan lah gitu ya, kayak proses menstruasi. Terus selama itu harus gimana nih gitu ya, apakah harus di KB atau enggak. Jadi kalau kata dokternya kalau bisa sih pakai pengaman aja gitu kalau mau melakukan hubungan badan lagi sama suami gitu, selama sebelum 3 bulan itu ya. Untuk yang tadi ini aku cuma dikasih obat aja untuk ngeluruhin si ininya ya, dinding-dinding rahim yang masih bulat-bulat kayak gitunya. Kalau udah itu sebenarnya udah dari poli itu kita tuh langsung ke bagian farmasi gitu. Nah di bagian farmasi ini kalau menurut aku nggak terlalu lama ya. Terus dipanggil, nanti dikasih obat dan udah deh selesai. Itu pengalaman pengalaman kontrol pertama aku. Apa aja yang harus disiapin? Yang pertama sih yang tadi surat tadi ya, itu penting banget, itu harus disiapin. Terus sebenarnya BPJS sama KTP nggak usah harus dibawa lagi gitu, asal udah ada surat itu ya. Nanti udah itu paling siapin makanan sama minuman karena nunggunya lumayan lama ya, apalagi kalau misalnya di jam makan siang udah nggak akan keburu deh gitu, udah pasti makannya jadi sore gitu, dan harus bawa cemilan-cemilan gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman ada cerita apa nih di mungkin pengalaman kontrol pertama atau pengalaman kontrol yang lainnya, boleh komen di bawah ya. Sekian video kali ini, nanti aku akan bagikan tips-tips yang lain lagi atau bagian pengalaman aku ketika ngalamin sesuatu. Oke? Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini. See you!